Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Endah Vinatariani SCMM. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Fibula Nana Adinda, dan Nika Fadila Putri. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan sebuah informasi sensoris untuk memberikan pemahaman serta penggambaran tentang suatu lingkungan. Dalam menyusun, mengenali, hingga menafsirkan, kita bisa menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, penghayatan, serta perasaan yang ada pada nantinya akan menghasilkan gambaran penuh makna mengenai dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain fisiologi, perhatian, minat, suasana hati, pengalaman, dan ingatan. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi itu merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlihat di dalamnya, yang mencakup beberapa hal antara lain latar belakang, intensitas, gerakan, warna dari objek, ukuran, dan penempatan. Faktor-faktor pada situasi terdiri dari waktu, latar kerja, latar sosial. Faktor-faktor pada penilai terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Faktor-faktor pada target yaitu inovasi, pergerakan suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Ketika kita mengamati orang, kita mencoba menjelaskan perilaku mereka. Persepsi dan penilaian kita tentang tindakan yang dipengaruhi oleh asumsi yang kita buat di pikiran orang lain terhadap orang itu. Jalan pintas dalam menilai orang secara umum yaitu perspektif selektif, efek halo, efek kontras, dan stereotip. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahaskan oleh Ika Fadila Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah atau problem, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional adalah pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, rasionalisasi yang dibatasi adalah membuat keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang menggali fitur dasar dari masalah tanpa mendapatkan semua kerumitannya. Yang ketiga, intuisi adalah penggunaan intuisi untuk mengambil keputusan tidak lagi dianggap tak rasional atau tak efektif. Bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri atau overconfident bias. Yang kedua, bias jangkar. Yang ketiga, bias konfirmasi. Yang keempat, bias ketersediaan. Yang kelima, eskalasi komitmen. Yang keenam, kesalahan acak. Yang ketujuh, aversi risiko. Yang kedelapan, bias retrospeksi. Pengaruh dalam pengambilan keputusan. Perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu itu meliputi 1. Kepribadian, 2. Jenis kelamin, 3. Kemampuan mental, 4. Perbedaan budaya. Sedangkan untuk batasan organisasi meliputi 1. Evaluasi kinerja, 2. Sistem imbalan, 3. Peraturan baku, 4. Batasan waktu akibat sistem, yang kelima contoh historis. Bagaimana mengenai etika dalam pengambilan keputusan? Ada 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah keputusan, yaitu yang 1, utilitarianisme, yaitu
pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar, dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Yang kedua, whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki, seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar tiap individu. Yang ketiga, etika perilaku, yaitu pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Kreativitas pengambilan keputusan dan inovasi dalam organisasi. Model 3 tahap dari kreativitas dalam organisasi. Penyebab perilaku kreatif itu ada 2, potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Setelah itu di bawahnya ada perilaku kreatif, ada 4. Yang pertama, formulasi masalah. Kedua, pengumpulan informasi. Ketiga, pemunculan ide-ide. Dan keempat, evaluasi ide. Setelah perilaku kreatif, di bawahnya ada hasil kreatif atau inovasi. Setelah itu berdaya guna. Kreativitas melibatkan 3 tahapan, yaitu 1. Perilaku kreatif. Perilaku kreatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, formulasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, pemunculan ide. Yang keempat, evaluasi ide. Yang kedua, penyebab perilaku kreatif. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, potensi kreatif. Potensi kreatif berasal dari banyak hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, dan keterbukaan terhadap pengalaman dan keahlian. Yang kedua, lingkungan kreatif. Potensi kreatif tentunya harus didukung juga oleh lingkungan yang dapat merealisasikan potensi kreatif tersebut, karena faktor-faktor lingkungan kreatif mencakup motivasi internal, lingkungan organisasi, budaya, kepemimpinan, keberagaman anggota tim. Yang ketiga, keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovatif. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Demikian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.